Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menerangkan materi kami, yaitu masyarakat sipil, partisipasi publik, gerakan sosial, yang beranggotakan Muhammad Satria Wahyuda, Wulan Musdalifah, Karina Ferulisa, Bil Derajat, Nuradila Ramadini, dan Muhammad Aufa Rifki. Masyarakat sipil. Masyarakat sipil adalah masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Masyarakat sipil merupakan sebuah konsep yang sangat luas. Cohen dan Arato 1992 mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab, khususnya keluarga, asosiasi, terutama yang bersifat sukarela, gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan. Perspektif lain dikemukakan oleh Gramsci 1971 yang mendefinisikan masyarakat sipil sebagai kumpulan organisme privat, berbeda dengan negara yang disebutnya masyarakat politik atau political society. Peran pemerintah di sini dikaitkan dengan 5 hal utama. Pertama, regulasi pusat atau daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas beserta berbagai aturan yang merupakan turunannya. Kedua, akses, forum atau media, partisipasi dan informasi. Ketiga, forum-forum multi-stakeholders, misalnya musrenbak, public hearing, dan forum-forum sejenis. Keempat, program pemberdayaan, misalnya program Kesbangpol tentang bantuan terhadap 250 ormas, program LGSP, PKK, dan sejenisnya. Kelima, ketersediaan sumber pendanaan, anggaran pemerintah, APBN dan APBD atau hibah luar negeri. Peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi, lingkungan pendukung, peran pemerintah aspek regulasi, peran masyarakat, kapasitas internal, peran organisasi masyarakat sipil, pengawasan terhadap negara. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut frekuensi dan intensitasnya, orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Besar sekali jumlahnya, sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi politik di negara otoriter, di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi, tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya. Karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan, bahwa bergantung pada partisipasi rakyat, ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial dan ekonomi, agama, dan sebagainya. Integrasi nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas kepada negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik. Partisipasi politik melalui New Social Movement dan kelompok-kelompok kepentingan, jika sampai sekarang yang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah dan dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa ada bentuk partisipasi lain, yaitu melalui kelompok-kelompok. Tujuan kelompok ini ialah mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka. Kelompok-kelompok ini kemudian berkembang menjadi gerakan sosial atau social movement.
Social movement adalah tantangan kolektif oleh orang-orang yang mempunyai tujuan bersama berbasis solidaritas yang dilaksanakan melalui interaksi secara terus-menerus dengan para elit, lawan-lawannya, dan pejabat-pejabat. Gerakan ini merupakan bentuk perilaku kolektif yang berakar dalam kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Berapa jenis kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok anomi. Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama. Sekalipun tidak terorganisir dengan rapi, dapat saja kelompok ini secara spontan mengadakan aksi massal jika tiba-tiba timbul frustasi dan kekecewaan mengenai suatu masalah. Yang kedua, kelompok non-asosiasional. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik, tidak mempunyai organisasi ketat, walaupun mempunyai ikatan daripada kelompok anomi. Kelompok institusional. Kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer. Kelompok asosional terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis, dan agama. Organisasi ini dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf yang bekerja penuh waktu. Yang selanjutnya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Indonesia. Di Indonesia sepadan dengan NSM serta kelompok kepentingannya, dan dalam banyak hal terinspirasi oleh koleganya dari luar negeri. Ideologi serta cara kerjanya pun banyak miripnya. Secara historis di Indonesia, LSM ada sejak awal abad ke-20. Ketika itu LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Sejak Indonesia merdeka, kehadiran LSM pertama kali terjadi pada tahun 1957 dengan berdirinya PKBI atau Persatuan Keluarga Berencana Indonesia. Lembaga yang pada akhirnya menjadi mitra pemerintah ini menjadikan pembinaan keluarga yang sehat sebagai fokus kegiatannya. Gerakan sosial. Pengertian gerakan sosial. Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak atau mengkampanyekan nilai sebuah perubahan sosial. Gerakan sosial berbeda dengan berbagai bentuk aksi massa seperti kerumunan, kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Kerumunan merupakan aksi massa yang tidak memiliki sebentuk organisasi, sangat cair, meletup, dan hilang secara tiba-tiba. Kerusuhan adalah kekacauan massal yang meletup secara tiba-tiba dalam periode singkat dan melakukan perusakan atau penyerangan kelompok tertentu. Revolusi mengandaikan partisipasi seluruh masyarakat dalam keseluruhan wilayah suatu negara untuk menggulingkan dan menggantikan tatanan politik dengan suatu yang baru.
Revolusi dalam pengertian ini merupakan upaya menyusun kembali tatanan sosial politik dan ekonomi dengan memasukkan perubahan fundamental dalam struktur masyarakat. Gerakan sosial dalam perubahan politik nasional dan global. Dewasa ini kita menyaksikan meluasnya gerakan perlawanan masyarakat atau gerakan sosial dalam upaya menentang dan mendorong perubahan kebijakan publik, perubahan politik dan sosial secara luas, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Di Indonesia misalnya, tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru Soeharto, Mei 1998. Kiranya tidak bisa dilepaskan dari peran gerakan sosial, khususnya gerakan mahasiswa, yang pada gilirannya mengantarkan bangsa ini ke dalam kondisi yang lebih demokrasi. Gerakan kaum muda ini sesungguhnya telah diawali oleh gerakan pro-demokrasi sejak 1970-an, seperti gerakan petani, buruh, masyarakat adat, kaum miskin kota, pers, partai politik, serta kelompok intelektual dan cendekiawan. Selain Soeharto, penguasa otoriter yang mampu bertahan cukup lama di Asia Tenggara lainnya, seperti Ne Win di Burma dan Ferdinand Marcos di Filipina, juga tumbang setelah berhadapan dengan protes rakyat yang terjadi secara masif dan meluas. Gerakan sosial dalam perubahan politik nasional dan global. Dewasa ini, kita menyaksikan meluasnya gerakan perlawanan masyarakat atau gerakan sosial dalam upaya menentang dan mendorong perubahan kebijakan publik, perubahan politik, dan sosial secara luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Beberapa pendekatan dalam memahami gerakan sosial. Yang pertama, perspektif perilaku kolektif. Yang kedua, perspektif mobilisasi sumber daya. Yang ketiga, perspektif proses politik. Yang keempat, perspektif kultural atau bisa disebut dengan gerakan sosial baru atau GSB. Sintesis teori, yaitu masing-masing telah menciptakan model sui generis yang memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan dalam menjelaskan varian-varian gerakan sosial pada waktu, tempat, dan pelaku yang beragam pula. Sejak awal, perspektif perilaku sosial telah memberikan kontribusi yang sangatlah baik dengan menyatakan akar dari semua konflik, kekerasan, dan gerak sosial adalah ketidakpuasan. Adapun alasan menurut Jenkins, yaitu yang pertama, karena gerakan sosial amat bersifat politis. Yang kedua, negara menciptakan iklim politik tempat gerak sosial berlangsung. Yang ketiga, karena gerak sosial merupakan sebuah gugatan terhadap representasi politik. Sekian, terima kasih.